Hai adik-adik, Shalom. Bu Santi sangat bahagia sekali mengucap syukur kita bisa bertemu kembali untuk memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, pada pagi ini. Walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, adik-adik nggak boleh bersedih ya. Kita sungguh mengucap syukur kita masih dipertemukan walaupun via online. Adik-adik, kita mau mulai kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan bagi kita semua. Kita sudah diberikan kesehatan, makanan yang berlimpah, kasih sayang dari papa, mama, adik, kakak, dan keluarga kita semua. Untuk itu, kita patutlah bersukacita dan mengucap syukur melalui pujian lagu sekolah minggu God is Good. Lagu God is Good dikatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan sungguh baik. Kita sangat mengucap syukur, kita sangat berbahagia dan bersukacita karena memiliki Allah yang luar biasa dan begitu baik bagi kita semua. Kita mau mengawali sekolah minggu pada hari ini dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan pada kami semua. Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami makanan yang berlimpah, Tuhan memberikan kasih sayang dari para orang tua kami, keluarga kami. Tuhan, saat ini kami sungguh mengucap syukur kami bisa memulai kembali sekolah minggu kami, memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lancarkan semuanya hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa tidak sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua berkat Tuhan, kita mau mengucap syukur lewat persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini. Kita mau memujikan nama Tuhan, lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu
kerajaan surga yang mulia. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat-Mu yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami semua. Saat ini kami menyerahkan persembahan kami yang terbaik dari ketulusan hati kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami bolehlah berkenan di hadirat-Mu dan bisa memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak semudah ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu GKJ Ngandian Solo Timur, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus Allah yang baik, terima kasih saat ini kami anak-anak-Mu GKJ Ngandian Solo Timur mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hati, mata dan pikiran kami, serta telinga kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sekarang kita mau membaca Alkitab kita mau membukanya dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai ayat 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan jika sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga, ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Setelah kita sudah membaca Alkitab kita, sekarang kita mau menyaksikan sebuah cerita tentang burung manyar dan burung gagak. Begini ceritanya. Sekelompok burung manyar bersiul riang, menyanyi dan menari menyambut pagi. Mereka adalah burung-burung yang cantik dengan suara merdu. Tidak hanya cantik, tetapi mereka juga burung yang rajin bekerja. Salah satu hasil kerja mereka adalah membuat sarang yang sangat indah. Tak ada yang menandingi kemegahan sarang burung manyar. Suatu hari nampak ada 2 ekor gagak pemalas yang sedang hinggap di sebuah batang pohon dan melihat sarang burung manyar. Kedua gagak saling berbisik. "Shh, kawan, andai saja kita bisa memiliki sarang burung manyar yang megah itu, kita bisa beristirahat dengan nyaman di sana." "Iya ya,
Kok aku juga berpikir sama dengan kamu, taut gagak yang satunya. Begini saja, pada saat burung manyar itu pergi mencari makan, kita masuk dan kita tempati saja sarangnya. Lanjutnya. Dan benar, ketika burung manyar pergi dari sarangnya untuk mencari makan, dengan sigap kedua gagak terbang menuju sarang burung manyar itu. Wah, enaknya. Sekarang mereka bisa tidur nyenyak di sarang burung manyar. Ngak, ngak, ngak. Suara burung gagak mendengkur. Tak terasa mereka sudah tidur hampir 3 jam. Dan tiba saat burung-burung manyar itu pulang, membawa hasil makanan yang mereka cari. Hah? Siapa kalian? Kok tidur di rumah kami? Teriak manyar kaget. Wah, rumah manyar. Ini rumah kami. Sahut gagak dengan nada malas karena baru bangun tidur. Hei, ternyata kalian gagak pemalas ya? Ini rumah kami, kata manyar tegas. Tapi gagak tetap bertahan dan mengaku kalau itu rumah yang mereka buat. Akhirnya para burung manyar pergi dengan hati sedih. Tapi mereka ingat kalau ada kakek Tito Alba yang bijak yang bisa membantu. Kakek Tito Alba adalah seekor burung hantu putih yang gagah, yang terkenal bijak dan disegani banyak burung. Para manyar melaporkan kejadian yang menimpa mereka kepada kakek Tito Alba. Lalu kakek Tito Alba mengatakan demikian. Baiklah para manyar, bawa kakek ke sarang kalian. Kemudian para manyar dan kakek Tito Alba pergi ke sarang manyar yang masih ditempati gagak. Mereka pun punya cerita. Setibanya di sarang manyar, kakek Tito Alba berkata, "Halo, adakah burung yang di dalam sarang nang megah ini?" Gagak menyambut, ada kakek Tito Alba. Ngak, gimana kakek? Ada keperluan apa kakek datang kemari? Kakek Tito Alba mengatakan, "Kudengar kalian mengambil sarang manyar ini ya?" Gagak menjawab, "Enggak, kami enggak mengambil dari siapapun. Sarang ini buatan kami." Kemudian kakek Tito Alba berpikir sejenak. Baiklah kalau begitu, karena antara kalian semua, baik gagak dan manyar, mengaku kalau sarang ini adalah milik kalian, maka aku minta kalian untuk membuat masing-masing satu sarang lagi. Gagak membuat satu sarang dan manyar membuat satu sarang. Barang siapa membuat yang paling persis dengan sarang yang kalian perebutkan, maka merekalah yang berhak memiliki sarang itu. Lalu para manyar pun segera membuat sarang seperti yang dianjurkan kakek Tito Alba. Walaupun hal ini membuat mereka tambah lelah karena harus membuat sarang lagi, tapi mereka mau menunjukkan bahwa merekalah yang benar dan berhak memiliki sarang yang direbut oleh gagak. Mereka berbuat sesuai petunjuk kakak Tito Alba untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Berbeda dengan para gagak. Mereka bingung mau buat sarang yang sama dengan yang mereka rebut dari para manyar. Karena mereka memang tidak bisa membuat sarang semegah itu. Akhirnya mereka menyerah dan mengakui kesalahan mereka. Akhir cerita,
Para manyar berbahagia karena mereka mendapatkan kembali sarang mereka, bahkan mereka memiliki satu sarang lagi yang juga megah. Nah, adik-adik, dari Alkitab yang telah kita baca tadi dan dari cerita yang telah kita saksikan baru saja, kita bisa melihat bahwa untuk memperjuangkan suatu kebenaran dalam kehidupan kita selalu membutuhkan suatu pengorbanan. Dan setiap pengorbanan itu pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Contoh yang lain apa? Saat kita di sekolah, besok pagi kita mau ada ujian atau ada ulangan. Malam kita sudah belajar dengan tekun, dengan rajin menghafalkan semua bahan-bahan yang ada. Nah, saat ulangan, teman sebangku kita nggak bisa jawab. Dia tanya, nomor 5 jawabannya apa? Nah, ini suatu tantangan buat kita. Kita mau kasih tahu jawabannya apa tidak? Karena nanti kalau kita tidak memberitahu jawabannya kepada teman kita tadi, kita takut apa? Kita takut dikatakan pelit, kita takut dijauhi, kita nanti tidak punya teman. Nah, itu suatu tantangan bagi kita, itu suatu pengorbanan bagi kita. Contoh yang lain apa? Misalnya kita mau jajan tapi kita tidak punya uang. Nah, pas kita lewat di ruang tamu, di meja ada uang 5.000. Wah, uang siapa ya? Kan padahal aku mau jajan. Nah, kita teringat waktu di sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu selalu bilang, selalu mengatakan, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mencuri, harus bersikap jujur. Wah, itu jadi mengingatkan kepada kita kalau kita tidak boleh mencuri. Berarti kita tidak boleh mengambil uang itu. Uang itu kita berikan kepada orang tua kita. Mungkin itu uang dari orang tua kita. Nah, itu adalah sebuah pengorbanan juga. Itu adalah sebuah tantangan kita untuk melakukan kebenaran dan kejujuran. Yang pasti harus kita ingat dari cerita manyar dan burung gagak tadi adalah setiap pengorbanan dari kebenaran yang kita lakukan dan kejujuran yang kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan berkat yang lebih dan lebih lagi dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang bersikap jujur dan berlaku benar. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang jujur, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang bisa berlaku benar, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.